Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini adalah malam Rebo. Kegiatan rutinitas kami di Taman Sejahtera, lingkungan Pejeruk Sejahtera, Kecamatan Ampenan. Ini adalah program mingguan kami di Masjid Rawdatus Syakinah Taman Sejahtera. Kita akan menengok ke dalam yuk. Kita tidak bisa membagi, bahkan mempertentangkan apalagi antara apa yang kita lihat sebagai dunia dengan apa yang kita lihat sebagai ukhra. Tidak bisa ditentangkan karena semuanya ujungnya adalah kalau kita dengan niat yang benar bisa menjadi bakal ukhra kita. Nah, karena itulah agama itu disebut sebagai an-nasihah, ad-din an-nasihah. Nah, seringkali Bapak Ibu, ad-din an-nasihah ini dimaknai dengan nasihat. Kalau kita misalnya baca penjelasan beberapa dari syarat Al-Bani, Al-Bani Nawawiyah yang pertama din an-nasihah. Liman ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah? Lillahi wa Rasul wa lil mu'minin awal umat mu'minin wa lil mu'minin jami'an. Kepada siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Maka Allah Rasulullah menjawab lillah wa lil Rasul wa lil a'immatil muslimin wa lil muslimin jami'an. Nasihat itu adalah untuk Allah. Nah, ketika kita salah memahaminya, maka kita mengatakan kita menasihati Allah. Lalu apa makna nasihat? Makna nasihat adalah sebenarnya ikhlas. Jadi ketulusan, kesungguhan karena Allah Ta'ala. Makanya dibilang ini nasahtul asala idza sahaitu. Aku membersihkan, memurnikan madu itu kalau aku membersihkan tidak sampai aku memurnikan. Aku membersihkan madu ketika aku memurnikan. Jadi nasihat ini bermakna sebagai keikhlasan. Karena itulah nyambung maknanya ketika kita sebut liman ya Rasulullah, bagi siapa ya? Bagi Allah, bagi Rasulullah dan bagi umat. Maka agama ini sangat menekankan tentang Bapak Ibu apa keikhlasan. Nah, itulah mengapa surat Al-Ikhlas itu menjadi sangat penting, karena dia penegasan tentang tiga sifat utama Allah, uluhiyah, rububiyah dan ahad. Jadi penjelasan tentang keesaan Allah, tentang Allah yang menguasai semuanya dan penghambaan kita. Itulah kenapa kemudian keikhlasan itu menjadi penting. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, betapa pentingnya niat ini sehingga dia menjadi kunci dari segala apa yang kita lakukan. Ketika amal perbuatan yang tergambar sebagai duniawi kalau kita laksanakan dengan niat sungguh-sungguh lillahi ta'ala, maka dia menjadi ibadah yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, hanya dengan makna inilah kita bisa memahami kenapa kemudian Allah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk menyembah. Tidak ada satu apapun yang terdapat kecuali untuk wujud sebagai wujud persembahan kepada Allah. Nah, ini hanya bisa terwujud kalau kita maknai semua apa yang kita lakukan dengan ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah itu bukan hanya puasa. Sebab kalau kita hitung, seperti saya sampaikan kita pada kemarin, kalau kita hitung sholat saja sebagai ibadah, maka nggak sampai 1 jam menurut kita dalam berumah itu sebagai ibadah. Nah, inilah yang menjadi penting. Nah, kan itu Bapak Ibu terkait dengan ini, betapa Rasulullah dalam sebuah hadis sahih
Bukhari menegaskan tentang bagaimana sih Islam atau agama yang beliau ajarkan, yang juga diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Masali, kata beliau, saya, kata beliau, dengan dibandingkan dengan para nabi yang datang sebelumku, itu karena saya rajulin yabna baita, seperti seorang yang membangun rumah. Fa'ahsanahu wa ajmalahu. Kemudian pemuda yang membangun ini, dia benar-benar membangunnya dengan sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, karena ini adalah perumpamaan Rasulullah, maka ketika Islam itu diibaratkan sebuah bangunan, dia tidak cukup dengan arkannya. Ini kan bagian dari arkan, rukun-rukun. Semua penopang, tiang-tiang yang menopang. Islam itu nggak bisa hanya dianggap hanya berupa rukun-rukunnya, rukun Islam, rukun iman. Islam itu nggak bisa dianggap hanya sholat saja, hanya puasa saja, hanya zakat saja, hanya haji saja, nggak bisa. Tetapi itu masih rukun-rukunnya saja, arkannya, masih tiang-tiangnya. Islam itu juga harus ada lantainya yang bagus, harus ada fondasinya yang kuat, lanjutan dari tiang fondasinya yang harus ini lantainya yang keren. Dia harus punya jendela yang bagus, dia harus punya pintu yang juga yang bagus, dan juga tentunya atap yang membuat kita aman. Nah, menjadi persoalan kalau kita punya rumah hanya tiang-tiangnya saja. Bapak Ibu bayangkan, dan saya kira ketika bangunan hanya ada tiang, tidak ada, belum bangunan yang selesai kan? Dan kita nggak bisa tinggal di sana. Kita nggak mungkin tinggal di sebuah bangunan gedung yang hanya ada tiang-tiangnya. Nah, dianggap sebagai bangunan angkat ya sekarang, belum tuntas dia. Nah, dan dia sekali lagi tidak hanya sekedar ada, harus ada atapnya, harus ada pintunya, harus ada lubang anginnya yang bagus, harus ada jendela-jendela juga yang diperhitungkan dengan demikian sungguh-sungguh. Maka Rasulullah bilang fa'ahsanahu wa ajmalahu. Dia membuat bangunan itu kuat, kokoh dari bahan-bahan yang pilihan, dan juga dibangun dengan demikian perhitungan yang luar biasa. Dia indah, diperindah, bukan sekedar bangun. Nah, ini menegaskan Bapak Ibu yang kita sebut tadi itu bahwa amal ibadah itu bukan hanya rukun-rukun. Persembahan kita kepada Allah Rabbul Alamin itu bukan hanya cukup dengan tiang-tiang yang kita bangun, harus juga kita bangun jendelanya dan sebagainya. Lalu apa itu jendelanya? Apa itu pintunya? Apa itu atapnya? Nah, itulah ajaran-ajaran yang lain. Itulah perbuatan-perbuatan ibadah yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Menjadi masalah ketika bangunan itu hanya terdiri dari tiang-tiang. Nah, karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, ini memperkuat sekali apa yang kita tadi sebelumnya tentang betapa agama ini luar biasa. Dia hanya tidak terkait Islam yang kita pegang, percaya, yang kita banggakan ini. Jangan sampai salah kita melihatnya dan kita melihat sesuatu yang ibadah itu hanya yang kelihatan apa sebagai ukhra. Semua menjadi nilai ibadah tergantung dari apa yang kita niatkan. Maka menjadi penting Bapak Ibu yang berbahagia
berbahagia, kita ulangi apa yang Allah berikan kepada manusia sebelum turun ke muka bumi dengan pengetahuan tentang berbagai hal yang ada di semesta. Karena itulah sebagai modal kita membangun Islam yang tidak hanya berupa tiang-tiang itu, tetapi juga segala sesuatu yang terkait dengan bangunan. Hadirin yang berbahagia, karena itu iman itu tidak hanya satu. Dalam salah satu kitabnya Imam Al-Baihaqi itu ada mengarang kitab yang judulnya Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari lebih dari 70 cabang. Nah, beliau menyebutkan dalam buku itu ada 77 cabang iman dengan berbagai hadis ayat yang beliau sampaikan. Jadi enggak cukup dia hanya syahadat, enggak cukup hanya dia dapat iman sholat dan sebagainya, tapi banyak amal-amal ibadah yang lain. Nah, karena itulah misalnya ketika terkait dengan di zaman peperangan, Rasulullah itu memberi satu motivasi. Hanya karena asbab aram panah itu ada 3 orang yang masuk surga, kata Rasulullah. Siapa itu? Pertama, Sonium yang membuat dari panah itu, karena panah itu senjata penting dulu dalam perjuangan ya. Kedua, siapa? Yang Aroni yang melemparkan apa yang memanah, dia juga masuk Islam gara-gara panah. Dan ketiga adalah siapa? Orang-orang yang mengambil kembali panah itu setelah dipakai. Jadi begitu dia itu beresiko juga mengambil anak panah yang sudah kelempar kan, karena bisa jadi dipanah oleh orang karena berebutan. Nah, tetapi 3 orang bisa masuk karena 1 panah, kata Rasulullah. Nah, panah itu kan sesuatu yang duniawi. Kalau kita lihat secara ini kan orang mungkin panah sangat duniawi, itu karena panah. Maka ada 3 orang yang masuk Islam. Bapak Ibu berbahagia, ini penting ketika kita berpikir atau berjuang atau memikirkan tentang kondisi umat Islam saat ini. Saya memang seringkali dengan teman-teman yang selalu bicara tentang ini, karena ini bagian yang menurut saya sering terlupakan. Umat Islam masih hanya menganggap bahwa yang penting itu sholat, yang penting itu ya apa yang itu penting sudah pasti. Tetapi bayangkan seperti yang cerita yang kita sampaikan kemarin, hanya karena seseorang tidak memikirkan tentang langit. La'allaka ra'aita as-sama' wa lam tatafakkar. Wahai anakku, jangan tadi engkau melihat langit, tapi kamu kemudian tidak berpikir tentang langit itu sehingga kamu tidak dapat keistimewaan dari janji Allah. Karena ada satu hal dari bagian hidup ibadah dalam hidupnya yang dia lupakan. Nah, pada yang berbahagia, hal-hal semacam ini harus perlu kita bangkitkan, sadarkan kepada anak-anak kita, kepada apalagi teman-teman yang bergerak dalam pendidikan, agar jangan sampai kita mengabaikan hal-hal yang terkait dengan peradaban umat ini. Ada seorang penulis yang bernama Ali Agawi, dia seorang profesor di Nanyang University. Dia dalam bukunya berjudul The Crisis of Islamic Civilization, krisis peradaban Islam. Masa Abbasiyah dulu itu memiliki kontribusi jauh lebih besar terhadap peradaban dunia ketimbang. Kenapa? Karena dulu memang menjadi perhatian penting para ulama itu adalah bagaimana membangun peradaban dunia ini supaya dia baik, supaya umat Islam bisa berjaya, supaya umat Islam bisa tumbuh, bisa kuat, ekonominya bisa establis dan seterusnya.
Dan itu hanya bisa memang kalau kita menguasai sains dan teknologi, Bapak Ibu. Salah satu ayat dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwwallah wa adu. Wahai umat Islam, kata Allah menegaskan dalam ayat ini, siapkanlah bagi musuh-musuh mastata'tum min quwwah, apa yang engkau bisa siapkan dari kekuatan. Imam Jalalain mengatakan kuah di sini apa ini? Panah. Tapi ini kan masih abad-abad dulu, 1000 tahun yang lalu, ketika kekuatan persenjataan yang efektif itu salah satunya adalah panah. Panah untuk bisa menembak orang dari jarak jauh. Ya sekarang kalau kita misalnya berhadapan dengan musuh pakai panah kan, nah kita habis dua gitu. Wa min ribatil khair, dan dari kuda-kuda yang bisa dipancangkan, yang bisa berlari dengan kencang. Nah kita bisa bayangkan sekarang kedua hal yang disebut dalam ayat ini tentunya bukan dimaknai dengan ya ini gitu. Tetapi bagaimana perlu kita menguasai, karena apa? Ada statement umum dalam awal ayat ini, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ini kuah bukan arah. Dulu karena zaman dulu salah satu kekuatan penting itu adalah rajul, panah, maka Imam dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan ya panah itu. Tapi tentu sekarang kuah itu nggak bisa dengan panah atau apalagi dengan kuda, enggak. Sekarang sudah zamannya kuda besi. Nah, bagaimana kita bisa menyiapkan kekuatan itu kalau posisi kita adalah sebagai konsumen? Sampai saat ini umat Islam adalah konsumen, bahkan salah satu konsumen terbesarnya adalah negeri-negeri negara-negara Arab, negara Islam yang kaya raya itu menjadi konsumen terbesar senjataan yang dibuat oleh Amerika, oleh orang-orang Eropa. Nah, kenapa? Karena kita tidak menguasai sains dan teknologi, tidak menguasai tentang ilmu al-asma tadi. Fa'annama Adam al-asma'ullah. Allah mengajarkan kepada Adam ilmu tentang berbagai hal yang terkait dengan dunia. Nah, ternyata Bapak Ibu, ilmu tentang ramyu dan kuda ini bagian dari perintah Allah. Nah, kalau sudah sesuatu menjadi perintah Allah, maka sudah pasti